Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, Apri Fitriansyah. Saya CGP Angkatan 11, Instansi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Toho. Ki Hajar Dewantara, KHD, adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh dengan pemikiran filosofis yang mendalam mengenai pendidikan. Pemikiran filosofis KHD berakar pada budaya dan nilai-nilai lokal Indonesia, tetapi juga terbuka terhadap pengetahuan dan pengalaman baru dari luar negeri. Beberapa aspek utama dari pemikiran filosofisnya meliputi 1. Pendidikan sebagai proses pembebasan. KHD melihat pendidikan sebagai alat untuk membebaskan individu dari kebodohan dan penindasan. Ia percaya bahwa pendidikan harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri. Dalam konteks modern, ini berarti pendidikan harus mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal informasi tetapi juga memahami dan menganalisisnya secara kritis. 2. Tripusat pendidikan. KHD mengembangkan konsep tripusat pendidikan yang mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga elemen ini harus saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik. Dengan pengetahuan dan pengalaman baru, konsep ini tetap relevan dalam mendorong kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pendidikan. 3. Prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Prinsip ini menggambarkan peran pendidik dalam 3 situasi berbeda. Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan, seorang pendidik harus menjadi teladan. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah, pendidik harus mampu membangkitkan semangat dan inisiatif. Tutwuri Handayani, di belakang, pendidik harus memberikan dorongan dan arahan. Dalam konteks pendidikan modern, prinsip ini mengajarkan fleksibilitas peran seorang pendidik, yang tidak hanya memimpin dari depan tetapi juga mampu bekerja sama dan mendukung dari belakang. 4. Pendidikan berbasis budaya. KHD menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada budaya lokal. Pendidikan tidak boleh memutus peserta didik dari akar budayanya. Namun, dengan pengetahuan dan pengalaman baru, pendidikan berbasis budaya ini juga harus mampu membuka wawasan global bagi peserta didik, menciptakan individu yang menghargai budayanya sendiri sambil mampu berinteraksi dengan budaya lain. 5. Pendidikan sebagai proses seumur hidup. KHD percaya bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang berhenti di sekolah, tetapi merupakan proses seumur hidup. Dalam era informasi saat ini, konsep ini semakin relevan dengan adanya kebutuhan untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. 6. Pendidikan holistik. KHD memandang pendidikan sebagai proses yang harus mencakup seluruh aspek manusia, fisik, mental, dan spiritual. Pendidikan modern dapat mengintegrasikan pendekatan holistik ini dengan menyeimbangkan pengajaran akademis dengan pengembangan karakter dan kesejahteraan emosional. 7. Merah putih dan nasionalisme. Pemikiran KHD sangat dipengaruhi oleh semangat nasionalisme. Ia percaya bahwa pendidikan harus menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Dalam konteks globalisasi, pendidikan harus tetap menekankan pentingnya identitas nasional sambil mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga dunia. Dengan integrasi pengetahuan dan pengalaman baru, pemikiran filosofis KHD tetap relevan dan bahkan semakin penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di abad ke-21. Pendekatan holistik, berbasis budaya, dan berorientasi pada pembebasan serta pembelajaran seumur hidup merupakan dasar yang kuat untuk sistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Kegiatan ekstrakurikuler memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran murid dengan cara yang lebih menyeluruh dan holistik. Berikut adalah beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung pembelajaran pada murid. Adapun beberapa kegiatan yang mendukung aktivitas siswa atau pembelajaran yang berpihak kepada siswa ialah seperti kegiatan ekstrakurikuler seni tari, ada seni musik, kegiatan olahraga, ada sepak bola, ada voli, dan kegiatan ekstra seperti kegiatan pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler ini tidak hanya mendukung pembelajaran akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan praktis yang penting bagi
perkembangan holistik siswa. Selain itu, melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan, siswa dapat menemukan minat dan bakat mereka, membangun rasa percaya diri, dan mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan. Tantangan dan solusi dalam pembelajaran pada murid. Yang pertama, motivasi rendah. Tantangannya, siswa seringkali kurang motivasi untuk belajar, yang berdampak pada prestasi akademik mereka. Solusinya adalah menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan menarik seperti gamifikasi serta memberikan penghargaan atas pencapaian mereka. Tantangan yang kedua, kesulitan akses teknologi. Tantangannya adalah tidak semua siswa memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi dan internet. Solusinya adalah menyediakan fasilitas teknologi di sekolah dan menggunakan bahan yang dapat diakses secara offline. 3. Perbedaan kemampuan belajar. Tantangannya, siswa memiliki kemampuan belajar yang bervariasi, yang membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan semua siswa dalam suatu kelas. Solusinya adalah mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menggunakan pendekatan belajar yang berpusat pada siswa. Yang keempat, gangguan eksternal. Tantangannya adalah gangguan dari lingkungan luar seperti masalah keluarga atau tekanan sosial dapat menghambat pembelajaran siswa. Solusinya, membangun hubungan yang kuat antara sekolah dan keluarga serta menyediakan layanan konseling di sekolah. Kelima, beban kurikulum yang berat. Tantangan, kurikulum yang dapat membuat siswa merasa terbebani dan stres. Solusi, menyederhanakan kurikulum dan memastikan keseimbangan antara pelajar akademis dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, keterbatasan sumber daya pendidikan. Tantangan, kurangnya buku, alat peraga, dan sumber daya pendidikan lainnya dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Solusi, menggunakan sumber daya digital dan belajar sumber daya antara sekolah. Sekian dari saya, Apri. Terima kasih.